Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kualitas jasa, materi ketiga tentang model kualitas jasa. Jadi seperti disampaikan dua pertemuan yang lalu, model kualitas jasa itu banyak sekali, ya. Nah, ini kita sampaikan dalam 3 kali pertemuan. Jadi yang pertemuan pertama, model kualitas jasa pertama, 2 pekan lalu, kemarin kedua, dan hari ini ketiga, yang terakhir, model kualitas jasa. Topik utamanya di sini adalah tentang in-qual atau internal quality. Kalau serve qual yang kemarin kita bahas itu lebih ke luar, ke customer, ke konsumen. In-qual ini adalah ke internal, jadi penyedia jasanya. Mari kita bahas satu persatu. Ini beberapa materi lain yang nanti akan kita bahas dan kita akhiri nanti dengan strategi penyempurnaan kualitas jasa. In-qual ini sebenarnya model lama, ya, diterbitkan dalam European Journal of Marketing tahun 1997, ya. Apa tujuan dari in-qual ini? Untuk mencapai suatu kualitas layanan yang baik yang dipengaruhi oleh external service quality yang baik. Jadi sekali lagi, untuk mencapai suatu pelayanan yang baik ini dipengaruhi oleh external service quality yang baik. Nah, external quality yang baik ini tentu saja diawali dari internal service quality yang baik. Ya. Nah, in-qual ini salah satu model atau mungkin model yang paling terkenal untuk mengukur internal service quality. Ya, jadi kalau kita boleh singkat, model in-qual adalah model yang menggunakan perspektif pelanggan internal dan manajemen. Pelanggan internal ya pegawai, ya, atau reseller, ya, itu juga bisa kita sebut sebagai pelanggan internal. Untuk menentukan tindakan-tindakan yang perlu ditempuh dalam sebuah organisasi dalam rangka memastikan penyampaian kualitas layanan jasa kepada pelanggan eksternal. Kalau di serve-qual ada 5 dimensi atau 5 faktor utama, maka di in-qual ada 2 faktor utama saja. Nanti yang pertama adalah reliabilitas jasa, yaitu 10 atribut. Dan yang kedua adalah manajemen ekspektasi, 7 atribut. Kita zoom ya ini. Ini adalah 10 atribut dari reliabilitas jasa atau dimensi, kalau tadi disebutnya faktor utama, ya. Yang pertama, nanti ada atribut yang berkaitan dengan apakah organisasi meyakini bahwa zero service error merupakan tujuan yang tepat untuk diperjuangkan. Ini ditanya ke para manajer dari mulai tingkat top, ya, puncaknya sampai ke operasional manager misalkan, atau sampai supervisor, semua ditanya berkaitan dengan ini. Yang kedua, misalkan para manajer percaya bahwa layanan tanpa kesalahan akan meningkatkan efektivitas pemasaran, dan seterusnya. Sekali lagi, ini pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan kepada internal. Tujuh atribut yang lain
tidak ditampilkan di sini, jadi nanti bisa dilihat di bukunya Ciptono atau di papernya langsung. Jadi sudah paham ya, insya Allah kalau sudah di semester 3 itu sudah paham bagaimana mencari paper-paper yang dalam tanda kutip gratis gitu ya, karena dibantu orang. Jadi legal dan ilegalnya ini undebatable ya, kalau hanya untuk kepentingan kita baca untuk belajar, saya kira nggak ada masalah. Ini contoh riset di S2 Teknik Industri ITS, yaitu pengembangan, kalau S2 kan pengembangan ya, jadi tidak hanya memakai. Kalau S1 InSchool dipakai untuk mengukur kualitas layanan internal di sebuah perusahaan, itu S1. Kalau S2 harus ada pengembangan. Misalkan tadi dari 10 atribut menjadi misalkan 3, ya jangan 30 lah, ya 15 atribut misalkan. Ya. Nah ini pengembangan model InSchool untuk peningkatan internal service quality di pendidikan tinggi. Kalau Anda, ini bisa di browsing, nanti ada papernya ya. Walaupun ini tesis kan biasanya terus ditulis, dipublikasikan sama yang bersangkutan. Nah ini kalau Anda baca di bagian sini, ya permasalahannya adalah bagaimana mengintegrasikan model kualitas layanan internal oleh Hallowell dan BAN PT. Nah ini pengembangannya ini adalah ada standar yaitu BAN PT ya. Dengan model kualitas layanan eksternal menurut Z. Hamel, ini Servwell. Ya. Jadi dia mencoba mengintegrasikan sekali lagi InSchool, BAN PT, dan layanan eksternal. Nah, di sini ini disebutkan ya, integrasi model InSchool dan Servwell menggunakan 24 variabel. Kalau tadi kan 10 plus 7 hanya 17, nah ini 24. Merupakan suatu model yang kompleks. Nah, pengolahannya itu dengan SAM. Kalau tadi hanya dihitung model awal itu hanya dengan gap saja, ya seperti circle yang umum. Nah, jadi dia mengolah lebih lanjut SAM. Faktor tertentu dipengaruhi oleh apa saja, bagaimana hubungan faktor yang satu dengan yang lain, variabel satu dengan yang lain, dan seterusnya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan internal mempunyai hubungan positif dengan service capability dan layanan eksternal. Ya, kemudian selain SAM pada penelitian ini gunakan juga fasi triangular yang digunakan untuk melakukan perankingan terhadap komponen InSchool. Jadi untuk meranking biasanya orang pakai pembobotan biasa AHP misalkan atau pairwise comparison, kalau ini menggunakan fasi triangular. Ya, kira-kira begitu ya, ini riset S2 di Teknik Industri ITS. Itu topik pertama tentang InSchool. Kemudian model berikutnya yaitu Retail Service Quality Model. Walaupun Servwell itu juga dipakai di mana? Di retail, tetapi ini double car tahun 96 ya, ini membuat khusus quality model untuk retail. Yang paling atas itu adalah dimensi ya, aspek fisik sebenarnya mirip ya, reliabilitas juga ada, tapi di sini secara khusus ditulis tentang interaksi personal, pemecahan masalah, dan kebijakan. Kemudian aspek fisik dibagi dua, reliabilitas ada dua lagi, dan ya, interaksi personal ada dua. Ini abstraknya ya, abstrak di papernya.
Ini disebutkan, although ServQual has been empirically tested in number of studies involving pure service setting, ya, it has not been successful adapted to and validated in retail store environment. Ini menurut ini, walaupun industri, tapi ini belum divalidasi di retail store. Ya. Nah, tadi ini sudah disebutkan ya, ada 5 dimensi, tapi berbeda dengan ServQual ya. Jadi physical, reliability, personal interaction, problem solving, and policy. Ini bagian-bagian yang penjelasannya. Misalkan problem solving ini berkaitan dengan associated are trying to handle potential problem, such as customer complaint, return, and exchange. Policy misalkan berkaitan dengan operating hours, payment option, store cards, parking, and so forth. Kemudian dikembangkan model tersebut, ya, alat ukurnya dikembangkan oleh Null Yimsiu dan Jeff Tak Hing Cheung dari Hong Kong, ya, Hong Kong Baptist University. Dia membuat, misalkan ya, faktor pertama, ini faktor yang diusulkan oleh peneliti yang Hong Kong ini. Jadi faktor personal interaction misalkan. Itu key 13 itu artinya question ke-13 ya. Oh ya, mungkin ini perlu ditekankan. Umumnya ya, pertanyaan kuesioner itu diurut berdasarkan faktor, misalkan atau dimensi personal interaction, misalkan 1 sampai 10, policy 11 sampai 20 dan seterusnya. Tapi boleh juga itu tidak diurut, diacak. Ya. Nanti tentu saja peneliti tahu mana yang personal interaction, faktor 1 dan seterusnya. Nah, ini kelihatannya kalau stylenya begini nih diacak ini. Ya, Q13, tapi tentu saja si peneliti paham bahwa Q13 itu berkaitan dengan atribut atau variabel personal interaction. Jadi misalkan ini behavior of employee instill confidence in customer misalkan ya. Knowledge of the employee. Kalau loading ini berarti sudah diolah dengan SEM atau analisa faktor ya. Policy misalkan safety in transaction ya. Ini nilai-nilainya. Ingat ya, di analisa faktor atau di SEM, kalau nilai loadingnya tinggi, mendekati 1, berarti dia berpengaruh, variabel itu berpengaruh terhadap kualitas layanan. Ini yang lain ya. Nah, kalau tadi ada 5, ini peneliti ini ada 6 ya. Ada convenience yang ke-6. Itu pertanyaannya, ke-5, ke-6, ke-10. Ya. Oke ya, ini hasil loadingnya penelitian dari paper tadi. Kemudian, nah cara paling baik ya, cara paling baik untuk memulai meneliti, Anda harusnya sudah melakukan ini sekarang ya, karena ada di semester 3. Itu adalah dengan melakukan literatur review. Cara yang paling baik adalah dengan kita baca. Jadi kalau browsing di Scopus, dicentang yang review. Jadi artikel jangan dicentang. Jadi nanti yang keluar tuh review semua. Ya. Nah ini contoh retail service quality model, ya, direview oleh 3 orang ya, Dr. Daniel Kabat, 2 orang ya, Donald Anil Kabat dan Divya Sahil Banawat.
Ini dimuat di International for Research in Business Management Accounting. Ya. Kemudian model lain, ya. Kalau tadi retail, ini sekarang ke model berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan relationship quality model. Ini menarik ya, pendekatan relationship. Jadi dia melihat ada unsur waktu relasinya, ya. Ini sebenarnya juga lama ini ya, diterbitkan di tahun 95 di Advance in Service Marketing and Management. Judulnya adalah The Nature of Customer Relationship in Service. Jadi bagaimana relasi alamiahnya customer. Ini ditulis oleh orang Belanda ya, kalau namanya gini ya, Veronica Lil Gender dan Thor Strandvik. Atau mungkin Norwegia ya, bukan Belanda. Nah ini modelnya. Kalau kita lihat, melihat model begini biasanya dimulai dari tengah. Ya, kalau kita lihat tengah misalkan. Relationship ini digambarkan di sini ya. Ada relasinya memuaskan. Ya. Itu dipengaruhi oleh relationship value, dipengaruhi oleh zone of tolerance, ya. Kemudian ini dipengaruhi oleh relationship performance, disconfirmation, conversion standard. Nah, semua ini dipengaruhi oleh image dari customer, ya. Nah, kalau relasinya baik, memuaskan, maka akan berpengaruh pada loyalty dan komitmen. Nah, behavior image ini ada muncul ikatan ya. Jadi kalau biasanya kalau lawyer image-nya bagus ya. Jadi memang begitu gitu ya. Nah, kemudian ke bawah di sini ya, ada episode stratification. Jadi episode ini yang dimaksud dengan waktu. Ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut bagaimana model ini diterapkan. Ya. Ya, ini tabel 1 menjelaskan lebih lanjut dari diagram yang tadi ya sebelumnya. Misalkan kalau kita lihat di bagian certification misalkan ya, kita zoom lagi. Di bagian episode yang dimaksud dengan certification adalah customer cognitive and affective evaluation based on the personal experience of one service episode. Sedangkan di bagian relationship, customer cognitive and affective evaluation based on personal experience across all service episode within the relationship. Jadi misalkan Anda berlibur ke Jogja, misalkan menginap di Hotel Garuda Ina misalkan ya. Nah, Anda sudah beberapa kali ke situ. Nah, itu diukur terus kepuasannya. Suatu ketika Anda sangat puas karena misalkan lagi happy atau begitu sampai Jogja Anda dapat telepon yang menyenangkan sehingga pelayanan apapun yang diberikan terasa menyenangkan. Tapi bisa jadi suatu ketika Anda bad mood gitu ya. Penerbangannya terlambat, kemudian pas hujan sampai Jogja sehingga begitu masuk hotel senyuman customer service pun tidak akan, office boy pun tidak akan membuat bahagia. Nah,
banyak faktor ya. Maka sekali lagi nanti akan kita lihat bagaimana hubungan dari waktu ke waktu servis yang diterima dengan model ini, yaitu model relationship quality ya. Ini contoh, ini di sebuah hotel di Hotel Grand ya. Ini seorang tamu misalkan, dia datang 3 kali di sini disebutkan ya. Episode 1 di bulan Mei 92. Dia check in ke kamar room, breakfast, dan check out. Dia hanya melakukan aktivitas seperti ini. Kemudian episode berikutnya misalkan Agustus 93, check in, masuk kamar room, dinner, breakfast, check out. Atau yang ketiga, check in, room, langsung check out, nggak sempat sarapan. Ya. Nah ini gambaran dari model ini. Pasti agak susah ya mencari data kan, mencari customer yang datang 3 kali saja sebuah hotel yang sama misalkan dalam waktu 3 tahun itu mungkin tidak mudah gitu ya. Dan ini panjang kalau untuk riset S1 atau S2 ya menjadi tidak mungkin, bahkan S3 gitu ya, karena waktunya lama. Nah, tadi kalau kita lihat di bagian tengah itu ada kata-kata bond ya, ikatan. Nah, ikatan yang mungkin terjadi di sebelah kiri tadi berkaitan, kalau kita lihat yang sebelah sini ya, kembali ke model yang tadi, atau kita lihat sekali lagi, ini di daerah sini bond, ya, yang mungkin terjadi ikatan itu karena beberapa hal. Ini jenis-jenis ikatannya, karena legal, ya, karena ekonomik, teknologi, geographical, time, dan knowledge. Ya. Ini ikatan sekali lagi antara customer dan service provider. Contoh ya, ini misalkan di TV kabel IndiHome misalkan atau UCTV ya. Maka ada kontrak resmi antara customer dengan service provider. Apalagi sekarang masih di apa ya? Ya bukan monopoli sebenarnya, tapi masih sangat dikuasai pasarnya oleh IndiHome, Telkom dalam hal ini. Yang lain nanti silakan dicermati ya satu persatu. Ini masih ada lagi, ada social bond, cultural bond, ideological, dan psychological. Ini contoh data ya. Kalau tadi penjelasan tentang aktivitas episode 1, 2, 3. Kalau ini contoh different pattern of episode info customer relationship. Jadi ada customer A, B, C, D. Kemudian history, now, saat ini, dan future. Nah ini episodenya lumayan banyak ya. A 3 kali ya, tadi ya 1, 2, 3 itu. B cukup banyak di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. C cuma 2 kali, kemudian D 5 kali. Dan kalau Anda lihat karakteristik A itu small variance ya, karena dia kalau kita bagi menjadi 4 daerah minus bawah dan atas positif itu katakanlah 2 bagian bawah itu kurang, 2 bagian atas was kira-kira begitu ya. Maka A itu small variance ya. High last episode, low frequency, dan long relation. Ini gambaran dari polanya seperti ini. Kemudian B,
long variance ya, kadang positif di nomor 4, negatif di nomor bawah itu ya, nomor -1 gitu ya. Low last episode, jadi pendek-pendek dia datangnya, high frequency sering ya 8 kali, long relation waktunya cukup panjang. Kemudian yang C seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan data seperti ini menarik sekali sebenarnya ya, karena kita bisa melihat hubungan waktu terhadap loyalitas customer, pelayanan, dan seterusnya. Ini juga penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan service provider ya. Customer portfolio of relationship with 3 different service provider. Jadi ini kalau ini fokusnya ke service providernya. Ya, ini relasinya panjang atau maaf pendek gitu ya. Dan seterusnya. Ini pola-polanya bisa terjadi seperti ini sekali lagi. Tidak ada relasi, no relation, 3 parallel relation, 2 parallel relation, dan 1 relation. Jadi bisa saja kan suatu ketika dia di bulan tertentu itu nginep berapa kali di hotel yang berbeda gitu ya. Atau kalau itu mungkin kalau hotel, nah misalkan kayak provider telepon ya, ada kan orang yang punya kartu simpati, ada XL, ya, satu lagi misalkan Pak IM3 gitu ya, maka dia bisa melihat, membandingkan. Ya. Oke, riset-riset di tadi, relationship sekali lagi tidak atau tepatnya membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Saya belum banyak mencari paper-paper berkaitan dengan itu dan belum pernah membimbing mahasiswa berkaitan dengan itu. Kita lanjut ke integrative quality frameworks. Ya, jadi mencoba membangun framework kualitas secara integratif ya. Ini diterbitkan cara pandang ini kalau ini cara pandang TI ya. Integrasi sistemik. Ini ditulis dan dimuat di Journal of Marketing 2012. Ini kutipan dari abstraknya ya. Quality is a central element in business strategy and academic research. Bla 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 ya, silakan nanti dicermati. Ini masih panjang. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Anda perhatikan ada 3 kotak. Yang paling atas adalah the quality experience process. Yang kiri bawah ya, the quality production process dan quality evaluation process. Nah, ketika katakanlah kita sebut sebagai subsistem ya, ini yang dimut dengan framework ya ini ya. Ada hubungan ya, kalau Anda lihat tanda panah ada yang putus-putus dan tidak putus-putus. Penjelasannya ada di seterusnya. Saya coba buka dulu ke samping, nanti kita kembali ke seterusnya ya. Di sini saya zoom aja biar kebaca. Nah, atau gini sebentar sebelum saya zoom. Kita lihat bagian ini misalkan the quality experience, ini proses description-nya. Ya, itu berkaitan dengan customer experience, all of the firm deliver attribute while perceiving some of them. Ya. Quality state-nya experience attribute quality. Kemudian quality evaluation process, customer compare and offering perceived attribute with their expectation from
to form evaluated aggregate quality and certification dan seterusnya. Nah, ini di breakdown lagi nih. Nanti ini yang CL, DL dan sebagainya akan kita lihat di eh, breakdown dari model ini ya, yang tadi. Nah, ini ada quality experience, quality evaluation, dan quality production. Nah, kemudian ini didetailkan lagi ya. Ini berkaitan dengan experience attribute quality, evaluate aggregate quality, produce attribute quality. Memang tidak mudah ya membaca karena ini kan hasil riset dan pikiran orang yang cukup lama gitu ya. Saya ingin menggarisbawahi yang ini saja. Yang garis tidak putus itu adalah CL adalah contemporaneous link dan dynamic link ya. Kemudian quality state-nya firm is primary participant dan seterusnya. Ya. Jadi memang ya sekali lagi tidak mudah memahami diagram yang seperti ini ya. Jadi complicated ya. Dan membuatnya lebih susah lagi. Oke ya. Nah, berkaitan dengan tadi ini definisi yang digunakan ya. Jadi cara paling baik ya sekali lagi baca paper ini lengkap. Kalau ini saya potong ya dari papernya. Jadi beberapa yang digunakan. Apa yang disebut dengan quality? Quality adalah bla bla bla. Apa yang disebut dengan offering? Bla bla bla. Apa yang disebut atribut dan seterusnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan the quality process and process? Disebutkan di sini semua. Jadi model integrasi tadi ya, the quality experience process dan seterusnya, ini the quality evaluation process ya. Nah, itu tadi sekali lagi model berkaitan dengan integrated quality model ya di service terusan. Nah, kemudian zaman terus berkembang gitu ya. Kemudian sekarang itu berkembang model kualitas jasa online. Ya, salah satunya adalah tren dari pertumbuhan handphone misalkan ya, seluler M2M connection by region ya. Kemudian penggunaan mobile gadget ya, itu sudah melampaui desktop. Konon jumlah handphone di Indonesia itu 2 kali jumlah penduduk ya. Luar biasa. Makanya sebenarnya kalau kita pingin riset di online begini, tapi sudah banyak orang yang masuk ya di riset ini. Kemudian kalau kita menjadi pemain provider aja lah ya. Saya kadang ya beli makanan lewat GoFood. Saya selalu mencari yang terdekat karena biar cepat ya. Reputasi penjual itu belum saya perhatikan. Yang penting misalkan pingin rujak gitu terakhir saya beli. Ya udah dilihat aja, tek 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 gitu ya. Oh ini 1,4 kilometer dari rumah. Ya. Saya punya tetangga juga masuk ke bisnis bakso. Mereknya BMW misalkan ya. Bakso Mbak Wiwi gitu. Dia ciri khasnya adalah bakso telur puyuh sama telur asin. Ya. Kalau berminat bisnis masuk aja sekarang. Tentu saja persaingannya luar biasa. Tapi paling tidak lewat GrabFood, GoFood dan lain-lain ya. Termasuk mungkin kalau kita punya barang-barang yang sangat unik, jual di Tokopedia dan seterusnya.
Toko-toko besar di Jogja juga sudah mulai masuk ya ke Tokopedia. Kemarin saya juga baru transaksi dengan toko besar elektronik di Jogja. Ya. Jasa luar biasa nanti akan berkembang. Nah, termasuk dalam hal ini adalah model kualitas jasa online. Ini masih data-data bagaimana pentingnya kita merumuskan atau membuat model kualitas jasa online. Ini masih ya beberapa data sekali lagi. Pokoknya semuanya naik gitu aja, trennya naik. Jadi ya memang harus mau tidak mau harus ke online. Ini banyak peneliti sebenarnya ya dan sudah mulainya cukup lama, tahun 96 bahkan ya. Double car itu sudah memulai. Saya sudah pernah sampaikan ya, saya kenal internet itu tahun saya S2. S2 ya 9596 ini ya. Kalau di luar negeri berarti kan sudah cukup maju ya. Kemudian terus ini ada beberapa orang riset, kemudian ada dimensi kualitas jasa online. Ini dulu mungkin basisnya masih web ya, rata-rata. Ya, kalau sekarang sudah berbasis mobile tadi sekali lagi pakai handphone. Sudah berbeda lagi dimensi kualitasnya. Mungkin kalau kita browsing misalkan ya, nanti kita akan ketemu dengan paper-paper terbaru berkaitan dengan model kualitas jasa online. Ini data-datanya masih lama ya, risetnya sampai tahun 2002, 2000 ini. Padahal ya 10 cukup lama lah ya, 15 tahun yang lalu. Ini secara konsep service quality delivered through website ya. Ini sekali lagi lewat website. Ini contoh sederhananya ya. Jadi yang atas customer, yang bawah company. Ini background breakdown lebih lanjut dari model tadi. Ini dari Z Hamel. Ada 7 dimensi kualitas jasa. Ya. Dari efisiensi, fulfillment, jadi udah berbeda ya. Jadi kalau kita ngomong jasa online, pengukurannya dan seterusnya itu sudah berbeda dengan serve call yang tradisional. Ini misalkan di sebuah conference dipublikasikan juga service quality dimension and the effect on a customer certification in internet banking services. Orang Malaysia, UTM. Bisa dibuka, dilihat gitu ya, kemudian dimodifikasi untuk riset-riset bank di Indonesia misalkan. Atau ini BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Kalau mau spesifik lagi misalkan yang syariah gitu ya. Karena pasti ada sesuatu yang baru di situ. Itu novelty-nya muncul. Koperasi juga bisa ya. Ini abstraknya ya, Esirwell ya, nanti silakan dibaca hasil penelitiannya. Ini item pertanyaannya, yang sebelah kanan dimensinya. Jadi ada efficiency and reliable service, fulfillment, security, trust, site aesthetic, responsiveness, dan seterusnya. Oke, yang terakhir ini berkaitan dengan faktor penyebab buruknya kualitas jasa. Ini lebih ke tambahan saja ya, kalau tadi model-model, terus kita masuk ke faktor penyebab buruknya kualitas jasa. Ini yang menyebabkan kurang bagus ya karena produksi dan konsumsi bersama. Kalau perencanaan kurang bagus, produksinya kurang bagus ya sudah wassalam gitu ya. Intensitas tenaga kerja yang tinggi ya. Apalagi kalau jam-jam sibuk, antrian bank apa. Saya kadang-kadang melihat di bank-bank tertentu kalau di siang itu mereka nggak istirahat ya. Kalau di kampus itu jam 11:30 saja kan para
tenaga admin tuh udah ngilang gitu ya. Di bank itu rata-rata mereka istirahatnya gantian, mungkin jam 1 saja masih melayani, nanti baru jeda, gantian mereka, nggak akan ditinggal, walaupun sebenarnya itu jam istirahat. Ya, dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai, gap komunikasi, memperlakukan pelanggan dengan cara yang sama, padahal tiap orang unik ya, mengembangkan jasa secara berlebihan, dan visi bisnis jangka pendek yang hanya sekedar mencari keuntungan misalkan. Ini beberapa 10 alasan ya poor customer service and their solution. Ini praktis-praktis. Silakan nanti dibaca ya. Yang pertama misalkan, people are not trained. Jadi orang-orangnya kurang dilatih ya. Dulu di UNS itu sebenarnya sudah ada ide, saya lupa apakah akhir-akhir ini sudah ada perbaikan. Tapi kalau kita lihat bank ya, ya misalkan dulu BNI itu yang di utara fakultas, itu kan bank satpamnya kan sangat membantu ya. Orang datang ditanya, mau apa mas, dibukakan pintu dan seterusnya. Tapi kalau satpam di kita tidak gitu ya, atau maksudnya di fakultas atau di bahkan di rektorat sekalipun, karena memang masih menganggap bahwa satpam itu ya keamanan ya, bukan menyambut tamu ya. Nah, banyak hal yang harus diperbaiki. Termasuk dosen ya, mohon maaf ya. Ini komunikasi mahasiswa dengan dosen itu kadang-kadang memang perlu diperbaiki ya. Karena ada beberapa ya memang mungkin masih merasa dosen itu ya istilahnya apa ya? Ya mahasiswa manut sama dosen. Tapi kalau cara pandangnya diubah bahwa mahasiswa ada customer, ya itu pasti berbeda cara pandangnya, cara melayani dan sebagainya. Banyak PR di dunia pendidikan kita, di UNS, di Fakultas Teknik, dan di Prodi. Ya. Oke, silakan nanti dibaca. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, bagaimana menyempurnakan kalau jelek, kalau kurang bagus ya, atau sudah bagus tapi kita ingin sempurnakan? Riset-riset harus dilakukan bagaimana mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. Faktor apa saja yang berpengaruh kita tingkatkan ya. Secara berkala ya. Kemudian mengelola ekspektasi pelanggan, mengelola bukti kualitas jasa, mendidik konsumen. Penting nih nomor 4. Konsumen diajak pintar tentang jasa yang dia terima ya. Menumbuh kembangkan budaya kualitas, menciptakan automating quality, menindaklanjuti jasa dan mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Ini yang nomor 8 sudah berkembang luar biasa saat ini. Nah, di dunia service quality itu ada yang disebut atau jargon tentang excellent service quality. Service excellent ya, biasanya orang menyebut begitu. Ada 3 komponen utama, yaitu dia harus punya strategi service yang baik gitu ya. Which a service strategy, the service provider can decide the service parameter, build service value chain, and design the internal service platform. Ya, sekali lagi, excellent service itu ada 3 komponen ya. Service strategi, yang kedua service performance. Research highlight that training, empowerment, and rewards are the 3 most significant factors which determine the level of performance. And in turn, the lead delivery of service strategy and excellent service quality. Performance dari service. Dan yang terakhir adalah customer result. Ini yang expectation ya.
The tile above service quality is centered on perception and experience of the customer. Hence, measuring, tracking customer result are a way to provide feedback to service delivery chain and to increase the value of each customer relationship. Demikian ya materi kita. Silakan dibaca berbagai sumber. Sekali lagi saya hanya men-trigger ya, memicu. Seperti saya sebutkan, ini era COVID, Anda harus belajar mandiri. Saya ini berkali-kali mengatakan, saya terkesan dengan kata-kata Elon Musk. Lecturer, dosen, guru, trainer terbaik itu ada di internet. Anda kalau mau belajar service quality, browsing saja. Ya mungkin nama kualitasnya bukan service quality, tapi berkaitan dengan hospitality dan sebagainya, itu banyak dosen-dosen di luar sana yang mengajar materi jauh lebih baik daripada saya. Sumber belajar juga sama. Kalau hanya PowerPoint begini kurang hebat, video begini kurang hebat. Di luar sana banyak video, banyak sumber belajar. Ya, jadi belajarlah mandiri gitu ya, belajarlah jangan hanya dari institusi kita, jangan dari dosen saja, tapi secara mandiri, terutama untuk topik tugas tesis, tugas akhir ya nanti ya, itu jangan pakai kacamata kuda, apa yang disampaikan dosen, apa yang ada diajarkan dosen, tidak. Buka lepas kacamata kudanya, selamilah ilmu yang ada di internet dengan sumber yang luar biasa. Demikian pekan depan UTS nanti soalnya saya siapkan ya, nanti akan saya jelaskan seperti yang disampaikan pada pertemuan pertama. Demikian, mohon maaf kalau ada yang tidak tepat, kurang sempurna, kurang pas, mohon maaf. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.